Wajah Xian tampak serius dan serius sementara kesadaran jiwanya berkumpul di lengan kanannya. Dia mengamati transformasi lengannya dengan saksama. Puluhan ribu benang sutra hijau perlahan-lahan menggeliat di lengannya seolah-olah ingin menghancurkan serat ototnya dan menghancurkan lengannya menjadi berkeping-keping. Di dalam setiap serat sutra hijau, energi iblis seperti serangga kecil yang menggerogoti tubuh Xian, memakan daging dan darahnya, mengubah lengannya menjadi tulang putih berkilau. Kekuatan ini berasal dari Sekte Dewa Mayat Qingming. Di sisi Gunung Cahaya Suci, Xian telah memanfaatkan 3 jenis api surga, yang telah terikat dengan jiwa kelompok Yi Tianmo, serta keadaan di mana Qi mendalamnya telah terkuras, untuk membuat Qingming menurunkan kewaspadaannya dan menyergapnya. Karena jiwa Qingming telah berada di bawah kendali kelompok Yi Tianmo, maka dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya, dan Xian hampir memiliki kesempatan untuk melukai Qingming dengan parah. Namun, Ratu Langit dan Raja Bumi telah muncul dan ikut campur tepat pada waktunya yang membantu Qingming menghindari bahaya dan melukai Xian dengan serius pada saat yang bersamaan. Jika dia tidak bereaksi cepat, Qingming bisa saja melenyapkannya. Di antara para prajurit alam dewa, Qingming mungkin yang terlemah. Terlepas dari kultivasi jiwa, teknik bela diri, atau Qi mendalam yang perkasa, dia berada di peringkat terendah. Alasannya adalah bahwa sebagian besar kekuatan spiritualnya berasal dari mayat-mayat. Dia telah menyia-nyiakan bertahun-tahun dalam berhubungan dengan Raja Mayat dan mengolah teknik pengendalian mayat. Oleh karena itu, meskipun dia telah mencapai alam dewa, kekuatannya adalah yang paling lemah. Tanpa Raja Mayat, kekuatan pribadi Qingming jauh lebih rendah daripada para prajurit alam dewa lainnya. Namun, meskipun begitu, kesenjangan antara dia dan Xian sangat besar, dan Xian itu masih bukan tandingannya. Jika 3 orang dari kelompok Yi Tianmo tidak menggunakan jiwa mereka untuk menekan Qingming, dan juga tanpa intimidasi dari Heaven Flames, Qingming bisa saja membunuh Xian. Dengan hanya satu aliran kekuatan Qingming yang tersisa di tubuhnya, Xian sudah merasakan sakit yang tak terlukiskan. Melihat serat sutra aneh itu mulai menyebar dan menyusup ke seluruh lengannya, menggerogoti daging dan darahnya, Xian menggigil, ingin mencari bantuan untuk menghilangkannya. Dia hendak memanggil Ice Cold Flame tetapi menyadari bahwa anomali itu tiba-tiba terjadi di lengan kanannya. Aliran cahaya merah yang indah meledak keluar dari lengan kanannya. Dalam sekejap, semua sel darah di lengannya seolah-olah hidup kembali dan gemetar. Setelah itu, tubuh Xian terguncang hebat, dan bersamaan dengan getaran ini, lengan kanannya mengeluarkan daya isap yang luar biasa. Rasanya seperti setiap serat ototnya tiba-tiba berubah menjadi pusaran di laut, menarik semua energi di lengannya, yang kemudian menjadi sumber nutrisi bagi lengannya. Cahaya ungu merah itu meluas. Di bawah tatapan mata Xian yang tajam, gelombang beriak muncul dari cahaya ungu merah yang mempesona itu. Energi hijau langsung menghilang, karena diasimilasi dan menyatu dengan energi jahat dari otot-otot Xian, menjadi bagian dari tubuhnya. Mutasi itu perlahan berakhir. Cahaya ungu merah itu dengan cepat menghilang juga. Lengan kanan Xian awalnya memiliki warna kulit, tetapi sekarang berubah menjadi rona ungu merah sepenuhnya. Tiba-tiba, cahaya ungu merah sedang itu menyebar dengan lembut. Dengan pandangan sekilas, lengan kanan Xian tampak seperti batu giok ungu merah yang memancarkan banyak sinar cahaya berkilauan. Dia mengepalkan tangannya. Aliran kekuatan aneh mengalir keluar dengan deras dan berkumpul di tengah telapak tangannya hanya dalam sekejap. Xian menunjukkan tekad di wajahnya, menyeringai, dan tiba-tiba melancarkan tinju. Lingkaran cahaya ungu merah meledak dengan tajam. Begitu cahaya itu dilepaskan, suara-suara aneh berkibar di udara. Cahaya itu menyebar dan segera menutupi seluruh rumah batu berlantai 5. Suara-suara menggelegar bergema. Di bawah tatapan semua orang yang mengamati, rumah batu setinggi puluhan meter itu runtuh, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Kekuatan cahaya ungu merah ini tidak berkurang. Kekuatannya yang tak tertahankan terus menyapu ke sana kemari seperti badai setelah menghancurkan rumah batu itu. Kekuatan ekstra itu kemudian menghancurkan rumah batu 2 lantai lainnya dan akhirnya berubah menjadi banyak titik cahaya ungu merah, menghilang ke dalam kehampaan. Wajah semua orang tercengang, menatapnya dengan tatapan kosong. Xian memaksakan senyum, berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat lengan kanannya lalu berkata, kekuatannya tidak buruk. Semua orang mengangguk dengan bingung, merasa takut dalam hati.
Itu bukan hanya lumayan. Tinju yang kuat itu telah melepaskan cahaya yang menakutkan itu dan menghancurkan seluruh rumah-rumah batu setinggi puluhan meter. Prajurit biasa macam apa yang bisa memiliki kekuatan ini? Tanpa ki mendalam dan hanya mengandalkan kekuatan aneh di lengannya, kekuatan dari lengan kanannya masih menciptakan intimidasi yang luar biasa, yang tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh sebelumnya. Jadi, meskipun Xian mungkin tidak akan pernah bisa mengumpulkan ki mendalam lagi, dia tidak akan lebih lemah dari orang lain. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xian. Tuangkan energimu ke tubuhku. Mari kita lihat seberapa banyak tubuhku dapat menahannya. Dan, aku juga ingin memeriksa apakah aku dapat menggunakannya sebagai ki mendalam atau tidak. Xian mengirimkan pesan ke Ice Cold Flame. Dimengerti, Ice Cold Flame langsung menjawab. Setelah 15 menit, aliran air dingin dari pembuluh darah di tangan kirinya yang patah bergulung maju dengan deras. Aliran air dingin Ice Cold Flame, yang seperti gelombang yang menghantam tanggul, dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuhnya. Lengan kirinya dengan cepat membeku, dan dingin yang menusuk tulang menyebar dengan tenang. Di bawah tatapan semua orang yang mengamati, Xian mencibir sekali lagi, tiba-tiba berjongkok, dan dengan lembut menekan lengan kanannya ke tanah. Tanah membeku hanya dalam sekejap. Banyak lingkaran kekuatan yang indah dan transparan meluas dari lengan kirinya. Dengan lengan kirinya sebagai pusat, aliran kabut bening menembus ke dalam bumi dan dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Krak-krak-krak, kemanapun aliran kabut itu lewat, tanah langsung berubah menjadi es yang sangat tebal. Jalan es selebar 5 meter terbentuk dan terus memanjang. Setelah aliran kabut itu lewat, tanaman dan pohon di sana semuanya berubah menjadi ornamen indah yang tidak berbeda dengan yang dipajang di Museum Es. Bahkan dua pohon kuno juga menjadi pohon Natal yang berkilau dan menakjubkan. Kabut terus menyebar ke depan, dan rumah batu setinggi puluhan meter lainnya menjadi sasaran berikutnya. Dalam sekejap, rumah batu itu telah tertutup es. Semua orang memutar mata dan menganga. Xian berjongkok di tanah sementara banyak lampu berkilau bergerak secepat listrik di tangan kirinya. Dia menarik lengan kirinya sementara lengan kanannya dengan cepat melancarkan pukulan. Dengan kakinya sebagai pusat, dunia es tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tanah retak terbuka, tanaman dan pohon segera berubah menjadi pecahan es yang berhamburan di langit. Dua pohon kuno itu meledak, dan rumah itu juga hancur menjadi banyak potongan es. Dengan kata lain, fakta bahwa Xian telah membekukan segalanya tidak berbeda dengan mengatur jebakan untuk menghancurkan lawan. Udara dingin menyebar kemana-mana dari tempat dia berdiri. Banyak penjaga wanita di istana tidak tahan. Meskipun mereka telah pindah ratusan meter jauhnya, mereka masih merasa kedinginan. Jika terus seperti ini, mereka akan segera mati beku dalam beberapa kedipan. Kelompok Yi Tianmo linglung dan kemudian dengan cepat mengambil tindakan untuk menahan dinginnya, tetapi itu tidak terlalu efektif. Xian menarik lengan kanannya, tiba-tiba berpikir dan dengan demikian dia berkomunikasi dengan Ice Cold Flame secara bersamaan. Dia masih kurang pengalaman dalam menggunakan api surga. Dia bisa dengan mudah melepaskannya tetapi menemui banyak kesulitan dalam mengendalikan dan mengambilnya kembali. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk melakukan eksperimen apapun, karena dia hanya bisa mengandalkan api dingin es. Di luar dugaan semua orang, Ye Zhangfeng tiba-tiba berteriak, menolak. Api yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus muncul dari tubuh Ye Zhangfeng, terbang di langit dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dan kemudian menutupi seluruh jarak 300 meter, mencegah dinginnya api dingin es menyebar. Mendesis-mendesis, api dingin es menggunakan kekuatan esnya untuk menyerang lingkaran api merah di udara. Uap air naik dengan cepat, dan kemudian kekuatan es itu tersapu setelah beberapa saat. Xian dengan lembut menghembuskan napas lega, berteriak dengan cemas dan menyerbu keluar dengan cepat, berlari ke arah seorang gadis yang berada ratusan meter jauhnya. Gadis itu awalnya mengira bahwa dia akan mati karena dia mengenakan wajah ketakutan dan mata sedih. Namun, tiba-tiba dia melihat lingkaran api menghalangi semua rasa dingin itu. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah melihat Xian berdiri di depannya dengan wajah khawatir. Tiba-tiba dia merasakan manisnya di hatinya. Dia telah menempatkanku di dalam hatinya. Karena dia telah mengambil inisiatif untuk datang ke sini,
seharusnya dia juga menempatkanku di dalam hatinya. Gadis itu diam-diam berharap, memperlihatkan senyum puas di wajahnya seolah-olah dia akan tetap senang jika Xian tidak sengaja membunuhnya. Linda, kenapa kamu di sini? Xian menggoyangkan tubuhnya, memperlihatkan wajah khawatir, dan bertanya dengan lembut, kamu baik-baik saja? Gadis berkepang panjang itu memperlihatkan senyum sementara matanya penuh dengan kegembiraan. Dia menjawab, aku adalah murid dari Sekte Tiga Dewa. Karena terlalu banyak tamu yang datang ke Pulau Matahari, aku telah diatur untuk datang ke sini untuk membantu melayani para tamu. Karena aku tahu kamu tinggal di sini, jadi aku meminta untuk datang ke sini. Semakin dia berbicara, wajahnya semakin memerah, bersama dengan sedikit rasa malu. Xian merasa tersentuh. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tepat pada saat ini, banyak suara ledakan bergema dari langit. Xian tanpa sadar menatap ke langit, dan wajahnya berubah drastis. Sebuah kapal tulang besar tiba-tiba muncul dari awan hitam pekat di langit. Kapal tulang itu seputih salju, seluruhnya terbuat dari tulang manusia. Kapal itu meluncur sangat cepat di awan, menghantam sinar matahari dari langit dengan kuat. Banyak sosok bergerak maju mundur di kapal sepanjang 1000 meter itu. Banyak penghuni iblis dengan penampilan ganas, mata kejam, dan wajah haus darah dengan penuh semangat melihat ke bawah ke Pulau Matahari di bawah. Dewa Iblis Kerajinan Ilahi, Ye Zhangfeng sedang melihat kapal tulang besar di langit, yang perlahan muncul dari kegelapan, tiba-tiba dia berteriak ketakutan dengan wajah terperanjat dan pandangan tidak percaya. Di awan hitam pekat, sebuah kapal tulang besar, menyilaukan, dan menarik perhatian sedang mendekat, membawa serta aura penghancur yang mengguncang bumi yang membekukan hati Xian dan memberinya perasaan tak berdaya. Ketika Ye Zhangfeng berteriak, cahaya aneh bersinar di matanya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum dengan cepat menoleh ke Lin Yaqi dan berkata, kakak, kita harus segera pergi. Wajah Lin Yaqi tampak sangat berat. Dia mengangguk perlahan dan berkata dengan lembut, ya. Apa itu Dewa Iblis Kerajinan Ilahi? Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sementara wajahnya berubah drastis. Setelah melihat anomali di langit, dia berjalan melewati sisi Linda dan tanpa ragu menyeretnya ke tempat semua orang berkumpul. Ketika Linda datang ke kerumunan, dia sedikit malu dan takut menatap Xia Xian. Dia kemudian menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Linda berasal dari klan Kele di Pulau Naga Salju. Klan kecil ini bukanlah kekuatan terkemuka di Laut Tak Berujung, hanya kekuatan luar dari Sekte Tiga Dewa, dan tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Xia. Selain perbedaan besar antara asal-usul mereka, Xia Xian terlalu cantik dan mulia, dia juga memiliki dasar kultivasi yang mendalam serta roh bela diri reinkarnasi. Dengan semua alasan itu, Linda merasa rendah diri saat menghadapi Xia Xian. Dia berdiri di samping Xian dengan bingung, bahkan tidak berani melirik Xia Xian. Xia Xian sedikit ragu, tidak tahu bagaimana Xian mengenal Linda. Namun, mengingat situasi aneh saat ini, dia tidak bertanya tentang ini tetapi menatap Ye Zhangfeng dengan wajah heran, menunggunya menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Iblis Kerajinan Ilahi. Dewa Iblis Kerajinan Ilahi adalah istana terbang Raja Iblis Qian. Istana ini sudah ada sejak lama. Ada beberapa Raja Iblis lain sebelum Qian yang dulunya memiliki istana terbang ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Dewa Iblis Kerajinan Ilahi ini terbuat dari tulang, daging, darah, dan jiwa binatang buas tingkat 9 di daerah iblis. Istana ini tidak hanya besar tetapi juga sangat kuat. Ye Zhangfeng berkata dengan wajah serius, Dewa Iblis Kerajinan Ilahi adalah tempat kultivasi Raja Iblis Qian. Jika Dewa Iblis Kerajinan Ilahi muncul di Laut Tak Berujung, itu berarti Raja Iblis Qian juga harus berada di dalam kapal itu. Qian berada di langit ketiga alam dewa, dan dia hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam dewa sejati. Karena orang yang begitu kuat muncul di sini, orang-orang di Pulau Matahari mungkin harus mencari berkah. Tidak mungkin. Wajah Xian berubah tragis. Dia berbicara dengan keras, dengan level itu, bagaimana Raja Iblis Qian bisa memasuki Laut Tak Berujung dengan tubuh aslinya? Sebelum jembatan jiwa mayat selesai, mereka pasti tidak bisa tiba di sini dengan tubuh asli mereka. Aku juga tidak tahu, Ye Zhangfeng menggelengkan kepalanya, dalam legenda, dimanapun Dewa Iblis Kerajinan Ilahi berada, Raja Iblis Qian juga akan berada di sana. Kita harus segera pergi.
Xia Shenchuan merenung sebentar dan kemudian membuat keputusan cepat, tidak peduli apakah Qian ada di dalam kapal itu atau tidak, meskipun dia tahu bahwa banyak master berkumpul di Pulau Matahari hari ini, dia masih dengan sengaja menyerbu. Itu berarti penghuni iblis ini harus memiliki semacam tongkat penyangga, jika tidak, mereka tidak akan berani mengambil risiko seperti ini. Semua orang langsung mengangguk, bahkan Xian juga mengangguk setuju dengan saran Xia Shenchuan. Namun, pada saat ini, Dewa Iblis Kerajinan Ilahi menembus lapisan demi lapisan awan iblis, secara bertahap menampakkan dirinya dan perlahan melayang menuju gunung cahaya suci. Sinar matahari dari Pulau Matahari muncul lagi, membentuk kubah cahaya untuk mencegah invasi. Kubah cahaya itu seperti lapisan demi lapisan gelombang, menciptakan bunga cahaya yang luar biasa mekar di langit. Itu tampak seperti mangkuk besar yang terbalik, membungkus semua orang di dalamnya. Dalam situasi ini, tidak ada yang berani menerobos. Cahaya suci matahari agung Tianmu. Ini adalah teknik formasi ajaib yang telah ada selama ratusan tahun di Pulau Matahari. Dalam legenda, cahaya suci matahari agung Tianmu hanya pernah hancur 3 kali. Bahkan jika para prajurit alam dewa terus melancarkan serangan mereka terus-menerus, menghabiskan kekuatan mereka selama beberapa hari dan malam, mereka masih sulit menghancurkan cahaya suci matahari agung Tianmu. Namun, cahaya suci matahari agung Tianmu akan mengalami kehancuran keempat. Kapal tulang seperti anak panah berbentuk tongkat itu meledakkan cahaya hitam. Jutaan aliran cahaya hitam yang menghasilkan suara, derit-derit, mulai mengembun dan menciptakan sabit berbentuk setengah bulat yang mengerikan. Begitu sabit berbentuk setengah lingkaran itu muncul, langit dan bumi tampak bergetar sesaat. Sabit yang mengerikan ini berwarna hitam pekat dengan cahaya es yang jahat berkelap-kelip di sekitarnya. Sabit ini melancarkan serangan terhadap cahaya suci matahari agung Tianmu dengan keras. Di bawah satu pukulan sabit, cahaya suci matahari agung Tianmu, yang tidak pernah pecah selama ratusan tahun, meledak menjadi banyak titik cahaya, menciptakan miliaran kunang-kunang yang bertebaran di mana-mana yang tampak seperti kepingan salju yang perlahan melayang di langit di atas Pulau Matahari. Cahaya suci matahari agung Tianmu berputar, memperlihatkan celah tempat kapal tulang itu perlahan-lahan masuk. Paman Jiao, tubuh Xian gelisah karena dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras karena takut. Wajah Xia Xinyan tercengang ketika dia menatap kosong ke arah seseorang yang muncul di kapal tulang. Orang itu adalah Jiao Hanyi. Tahun itu, ketika Xian dan Xia Xinyan baru saja tiba di Laut Tak Berujung, mereka telah disergap dan ditangkap oleh tubuh kebenaran tulang putih milik Raja Iblis Basun. Itu karena Jiao Hanyi telah melindungi mereka berdua sehingga dia telah ditarik ke area iblis oleh cakar tulang putih. Alasan mengapa Kaisar Yang Tian ditahan di formasi Dewa Angin Iblis Surgawi adalah karena dia juga ingin menyelamatkan Tian Hanyi. Sayangnya, Kaisar Yang Tian tidak hanya tidak berhasil tetapi juga telah terperangkap dalam pengepungan yang ketat. Jiao Hanyi, yang memiliki posisi penting di hati Xian, sekarang muncul di Dewa Iblis Kerajinan Ilahi yang jahat itu hari ini. Bagaimana dia bisa tidak takut? Sementara dia masih dalam keterkejutan yang tak dapat dijelaskan, Jiao Hanyi melompat keluar dari kapal iblis, sementara kedua tangannya telah berubah menjadi cakar yang besar dan ganas, menggunakan kekuatan penuh untuk merobek retakan pada cahaya suci matahari agung Tianmu lebih besar. Begitu Jiao Hanyi muncul, aliran aura iblis yang mengerikan membumbung tinggi sementara pupilnya bersinar dengan banyak sinar cahaya hitam seperti lubang hitam misterius di alam semesta, yang tampaknya mampu menelan semua cahaya. Sinar matahari, yang sebelumnya mekar dari cahaya suci matahari agung Tianmu, sekarang menghilang di pupil iblisnya satu per satu. Hanya dalam waktu singkat, kedua pupilnya telah sepenuhnya menelan semua cahaya dari cahaya suci matahari agung Tianmu. Langit dan bumi menjadi gelap dan suram. Dia bukan manusia. Memang, dia hanya memiliki tubuh manusia, tetapi jiwanya telah dimurnikan untuk waktu yang lama. Ye Zhangfeng mengangkat kepalanya, menatap orang di kapal lalu merengek pelan, tubuh orang itu telah padam, dan jiwanya telah terhapus. Itu telah menjadi tubuh bagi Raja Iblis Qian untuk berlindung. Raja Iblis Qian tidak dapat benar-benar muncul di Laut Tak Berujung, dan dengan demikian, ia harus meminjam tubuh orang ini dan menggunakan jiwa yang dititipkan. Dia tampaknya telah direncanakan sebelumnya.
Tubuh Xian bergetar hebat. Dia menatap Jiao Hanyi tanpa berkedip. Wajahnya menjadi tenang, dan matanya berubah menjadi tidak peka. Ah! Setelah teriakan yang mengguncang bumi bergema dari Dewa Iblis Kerajinan Ilahi, monster humanoid dengan duri menonjol keluar dari kulit dan mulut yang dipenuhi taring besar dan panjang dengan ganas muncul di sebelah Jiao Hanyi. Tampaknya menggunakan kesadaran untuk berkomunikasi dengan Jiao Hanyi. Monster dengan bentuk manusia itu memutar matanya, dengan dingin melirik situasi di bawah mereka sekali lagi dan terus meraung. Tiba-tiba, banyak binatang iblis muncul dari laut di sekitar Pulau Matahari dan mulai menyerang orang-orang dengan ganas. Xian kebingungan, melihat monster dalam bentuk manusia itu seolah-olah dia baru saja terkena serangan fatal. Sebuah klik bergema di kepalanya, yang seperti beberapa perjanjian jiwa baru saja dilanggar. Mata hitam Jiao Hanyi yang berkilau dengan dingin menatap ke bawah ke arah Xian dengan tanda sarkasme. Manusia Im, aliran kesadaran yang kuat menerobos segalanya, menyerang ke arah kepala Xian. Aliran kesadaran ini begitu kuat sehingga membuat pertahanan jiwanya meledak dan juga melukai orang lain di sekitarnya pada saat yang sama. Tuan, hati-hati, Yi Tianmo, Yameng, dan Kaba ketakutan, buru-buru menggunakan jiwa mereka untuk membentuk formasi jiwa tiga di atas kepala Xian. Sizzle sizzle sizzle, suara-suara aneh bergema dari atas kepala Xian. Tubuh ketiga orang dalam kelompok Yi Tianmo bergetar hebat saat mereka mengerahkan seluruh kekuatan jiwa mereka yang terkondensasi untuk mencegah kesadaran jahat Raja Iblis menembus pikiran Xian. Ah! Teriakan memilukan terdengar. Wajah Xian berubah tragis, tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linda. 7 lubang di wajah Linda berdarah. Matanya yang indah tampak sedih dan tak berwarna, darah menetes dari sudut matanya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak karena jiwanya telah hancur. Xia Shenchuan memegang kepalanya, berteriak dalam kesengsaraan, bergerak maju ke tempat Xia Xinyan, Ye Zhangfeng, Lin Yaqi dengan putus asa. 7 lubang di wajahnya berdarah setiap kali dia melangkah maju sementara jiwanya sebagian hancur. Sebelum dia bisa mencapai tempat Xia Xinyan, tubuhnya jatuh ke tanah dengan lembek. Aura hidupnya perlahan menghilang. Tidak diketahui kapan Lin Yaqi mengenakan jilbab ungunya, yang memancarkan lingkaran cahaya aneh yang membentuk penutup seperti payung yang melindunginya dan Ye Zhangfeng. Karena Xia Xinyan berdiri bersama mereka, dia telah menghindari bahaya yang mematikan. Pada saat ini, mata indah Xia Xinyan penuh dengan air mata. Dia berjuang dengan paksa, berusaha untuk bergegas keluar dari jangkauan perlindungan penutup payung untuk menyeret Xia Shenchuan ke dalamnya, tetapi Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi telah mencegahnya keluar dari jangkauan syal ungu. Ye Zhangfeng tahu bahwa jika dia meninggalkan jangkauan perlindungan syal, jiwanya akan hancur. Jiwa lebih dari 100 penjaga Sekte Tiga Dewa di Manor telah dihancurkan hanya dalam waktu singkat. Meskipun mereka masih mempertahankan posisi mereka, nyawa mereka telah diambil. Aliran Qi yang kuat terbang keluar dari tubuh Linda dan Xia Shenchuan dan kemudian mengalir ke meridian Xian. Tidak, jangan hentikan aku. Xian berteriak tanpa sadar, mencoba merobek pakaian di tubuhnya untuk mencegah Qi Linda menyusup ke dalam tubuhnya. Namun, ada 720 titik akupuntur di tubuhnya, bagaimana dia bisa menutupi semuanya hanya dengan 2 tangan. Hanya dalam waktu singkat, Qi Linda telah memasuki seluruh tubuhnya. Karena Xia Shenchuan memiliki basis kultivasi alam langit, Qi-nya bergerak jauh lebih lambat, tetapi tidak dapat menunda banyak waktu. Swosh swosh. Ketika Jiao Hanyi muncul di langit Pulau Matahari, Dewa Iblis Kerajinan Ilahi juga perlahan menembus lapisan demi lapisan rintangan, bergerak menuju Gunung Cahaya Suci, dan kemudian akhirnya berhenti di tengah awan di atas gunung. Aku adalah Raja Iblis Qian. Tanah subur ini bukan lagi milikmu. Mulai sekarang, laut tak berujung adalah milik kami, penghuni iblis. Kalian hanyalah ternak tawanan kami. Di puncak Gunung Cahaya Suci, suara tanpa emosi dari Jiao Hanyi bergema ke setiap sudut Pulau Matahari. Begitu suara ini berhenti, Raja Iblis Qian menghentakkan kaki di tempat dalam kehampaan dan perlahan bergerak menuju tempat Xian lalu berkata, klan Suara Iblis adalah salah satu dari 4 klan besar penghuni kegelapan. 3 Raja Kegelapan Agung kalian akan berada di sini dalam beberapa hari. Karena klan Suara Iblis adalah salah satu cabang penghuni kegelapan, kalian berhak untuk menggunakan tanah yang subur ini.
Selama kalian menganggukkan kepala, laut yang luas ini akan menjadi milik kalian. Saat dia berbicara, banyak penghuni iblis yang ganas menyerbu keluar dari kapal tulang. Aura yang mengerikan menyelimuti gunung cahaya suci, mulai menyerang para prajurit alam dewa dan membantai mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah. Ini bukan tanah air kami, Yi Tianmo mengangkat kepalanya, menatap Raja Iblis Qian yang mendekat lalu berkata, kami ingin kembali ke tanah leluhur kami. Aku tidak ingin terlibat dalam pertikaian di sini. Kita akan berangkat hari ini. 3 hari yang lalu, ras Wings di Pulau Naga Salju telah resmi kembali ke 8 suku iblis. Ribuan penyembah berhala dari klan Suara Iblis dan ras Wings juga rukun dengan kita di pulau itu. Bahkan Disan dan Yurou telah menyerah, dan kalian bertiga masih ingin mengusir. Raja Iblis Qian dengan tenang berkata, aku sangat menyukai 3 anak laki-laki kecil Yi Chubi, Yaji, dan Katuo. Raja Kegelapan Afi telah mengatakan bahwa jika kalian bertiga menyerah, dia akan memperlakukan keturunan kalian dengan baik di masa depan. Bagaimana menurutmu? Yi Tianmo, Yameng, dan Kaba gemetar hebat. Sepertinya semua kekuatan mereka telah terkuras. Wajahnya semakin pucat. Yi Chubi, Yaji, dan Katuo adalah titik fatal mereka. Selain itu, seluruh klan Suara Iblis dan ras Wings telah menahan diri. Apa lagi yang harus mereka lakukan? Xian sekarang tampak seperti binatang buas, mengangkat kepalanya dengan kesal menatap Raja Iblis Qian, bernapas dengan berat. Linda telah meninggal, Jiao Hanyi telah disempurnakan hingga mati. Pulau Naga Salju telah jatuh ke tangan lawan. Dunia ini tiba-tiba berubah jungkir balik dalam waktu singkat. Raja Iblis Qian juga telah menghancurkan masa depannya yang baik. Tuan, kami minta maaf. Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo berlutut, menundukkan kepala mereka di depan Xian dengan penuh kesedihan. Wajah Xian muram, dia mengangguk dan berkata dengan tidak peka, saya mengerti. Mereka bertiga menundukkan kepala, tidak berani menatap Xian. Mata mereka tertunduk dengan tatapan yang rumit. Tuan, Raja Iblis Qian mencibir dengan kejam saat tubuhnya tiba-tiba muncul di atas istana. Wajah itu, yang awalnya milik Jiao Hanyi, sekarang dipenuhi dengan pengkhianatan. Apakah manusia rendahan ini layak merendahkan diri untuk memanggilnya Tuan? Apakah kalian kehilangan harga diri karena tinggal di tanah terlantar terlalu lama? Bahu Yi Tianmo tiba-tiba bergetar sementara matanya penuh dengan kebencian, tetapi dia tidak berani bereaksi apapun. Kalian bisa memanggil Raja Kematian Abi, Raja Kematian Mata Air Kuning, Raja Kematian Langit Gelap Tuan. Bocah manusia ini tidak layak. Aku akan membantu kalian membasminya. Qian menghentakkan kakinya ke depan di udara, menghasilkan suara dingin dan acuh tak acuh. Begitu dia melancarkan serangan, telapak tangan besar tiba-tiba muncul di tengah kehampaan yang tampak seperti gunung yang perlahan menekan ke bawah, menutupi seluruh istana. Jangan, ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, ingin menghentikan penindasan dari telapak tangan besar ini. Pergi, Ye Zhangfeng tiba-tiba berteriak. Banyak cahaya emas melesat keluar dari tubuhnya. Di tengah cahaya emas yang bersinar, banyak daun emas terbang keluar dari lengan bajunya, berkumpul dan membentuk bongkahan kristal emas di atas kepalanya. Bongkahan kristal ini kemudian menembakkan cahaya berkilau yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi mereka bertiga dan Xian. Xian hendak mengatakan sesuatu tetapi segera merasakan ledakan pusing saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan laut kesadarannya juga tampak menjadi emas. Ruang terpelintir dengan aneh. Aliran kekuatan segera meledak, menerobos lapisan kendala. Begitu cahaya emas yang bersinar menyala, keempat orang Xian, Ye Zhangfeng, Lin Yaqi, dan Xia Xinyan secara ajaib menghilang dari Manor tanpa meninggalkan jejak apapun. Teleportasi harta karun. Sinar cahaya aneh menyala di mata Raja Iblis Qian. Beberapa detik kemudian, cahaya hitam di matanya menjadi cerah, matanya tampak berubah menjadi proyeksi ajaib yang mulai menunjukkan pemandangan dalam jangkauan 1000 mil di sekitar Pulau Matahari. Dengan Qian sebagai pusatnya, aliran kesadaran jiwa yang signifikan dengan cepat menyebar pada saat yang sama. Hanya dalam beberapa detik, kesadaran jiwa besar Raja Iblis Qian telah menutupi radius 1000 mil dan masih berkembang. Di mata Qian, pemandangan pulau-pulau terus berubah. Hanya berdiri di sini, dia bisa melihat pemandangan dari jarak ribuan mil,
mengamati setiap keributan di depan matanya. Ketemu mereka, Raja Iblis Qian tiba-tiba menampakkan senyum diam sementara mata kirinya berkilauan dengan sinar cahaya keemasan, di mana sebuah pulau terpencil muncul. Raja Iblis Qian menyeringai, mengulurkan tangannya ke udara. Kekosongan di depannya tiba-tiba beriak seperti batu yang jatuh ke air, menciptakan banyak gelombang beriak. Sementara riak-riak itu menyebar, kekosongan di depan matanya perlahan-lahan memproyeksikan gambar sebuah pulau kecil. Di pulau itu, 4 orang dari kelompok Ye Zhangfeng dan Xian masih dalam keadaan kaget, terengah-engah. Tangan kiri Raja Iblis Qian tiba-tiba terulur, menyentuh gambar pulau di depannya. Di pulau itu, ketika Xian, Ye Zhangfeng, Lin Yaqi, dan Xia Xinyan baru saja menstabilkan tubuh mereka melihat banyak kelompok awan berkumpul, membentuk awan besar di atas kepala mereka. Sebuah tangan raksasa, yang dapat menutupi seluruh langit, tiba-tiba muncul dan menyambar pulau di bawahnya. Pulau itu tidak terlalu besar, mungkin tidak sebesar 1/5 pulau matahari. Namun, pulau itu masih lebih besar dari Godstone Square tempat Xian tinggal sebelumnya. Namun, pulau itu tampak sangat kecil di bawah tangan raksasa itu. Xian dan rekan-rekannya merasa bahwa tidak ada sedikit pun peluang bagi mereka untuk melarikan diri. Biar aku yang mengurusnya kali ini. Lin Yaqi berteriak keras, melompat secepat listrik, meraih lengan baju Ya Zhangfeng dan dengan kuat menariknya ke depan. Fluktuasi energi yang deras menyebar dari tubuh Lin Yaqi. Di bawah gelombang energi itu, lengan baju Ye Zhangfeng berkilauan dengan cahaya emas, dan daun emas yang berterbangan muncul lagi di atas keempat kepala sebelum mengembun menjadi bongkahan kristal saat dia terus menggunakan harta karun teleportasi. Di tengah cahaya emas yang bersinar, keempat orang dari kelompok Xian menghilang lagi. Boom, boom, boom. Tangan raksasa itu menjulur keluar dari kelompok awan, dengan kuat menekan ke bawah. Seluruh pulau itu rata dengan tanah, gunung-gunung setinggi ribuan meter juga diratakan oleh tangan raksasa itu. Di Pulau Matahari, 3 orang dari kelompok Yi Tianmo menatap Raja Iblis Qian dengan takut, juga menatap kosong pemandangan yang ukurannya diubah berkali-kali dan muncul di tengah riak-riak di depan Qian. Saat mereka bertiga melihat seluruh pulau dihancurkan tepat setelah tangan raksasa Qian menekan ke bawah, mereka merasa takut. 3 orang dari kelompok Yi Tianmo tahu bahwa pemandangan yang diproyeksikan di tengah riak-riak di depan mereka sama sekali bukan ilusi, tetapi itu benar-benar terjadi sekarang. Setelah Raja Iblis Qian meratakan pulau itu, dia tiba-tiba mengernyitkan alisnya saat pemandangan di matanya berubah lagi. Kesadaran jiwanya yang luar biasa terus meluas ke segala arah dan telah mencakup jangkauan lebih dari 1000 mil. Lama kemudian, Raja Iblis Qian mendapatkan kembali kesadaran jiwanya, pemandangan aneh di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia mengernyitkan alisnya, merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara dingin, apakah bajingan kecil itu salah satu dari keluarga Yang? 3 orang dari kelompok Yi Tianmo tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku masih bisa mengetahuinya. Qian mendengus dingin dan berkata. Begitu dia selesai, dia melancarkan serangan ke kehampaan, dan sebuah siluet tiba-tiba muncul. Itu adalah Li Fu. Qian juga tidak menanyainya. Matanya seperti 2 lubang hitam, menatap Li Fu dengan dingin, dan dia kemudian membuka mulutnya, menyemburkan sinar cahaya hitam. Sinar hitam itu langsung mengenai Li Fu, menembus otaknya seperti cacing yang menggerogoti laut kesadarannya. Tidak lama setelah itu, 7 lubang di wajahnya berdarah, vitalitas tubuhnya berangsur-angsur hilang. Dia akhirnya jatuh lemas ke tanah dan meninggal. Swoosh! Gumpalan cahaya terbang keluar dari otak Li Fu. Qian kemudian dengan cepat membuka mulutnya untuk menangkap dan menelannya. Bibirnya sedikit melengkung saat matanya berbinar dengan titik-titik cahaya hitam. Dia telah mengetahui segalanya tentang Xian seperti punggung tangannya. Sisa-sisa keluarga Yang. Qian mengejek, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan lemah, Boksun mungkin akan segera mengambil tindakan. Keluarga yang akan benar-benar menghilang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qian tiba-tiba berbalik ke arah gunung cahaya suci dan menjerit. Aliran kesadaran yang besar melesat langsung ke otak semua orang di puncak gunung cahaya suci. Makidun, bajingan kecil yang hampir menghancurkan jiwamu melarikan diri ke timur. Dia sekarang berada 1000 jauhnya.
Jika kau mulai sekarang, kau masih bisa menangkapnya. Di puncak gunung, tubuh Makidun dari klan Tanduk Naga yang ketakutan tiba-tiba bergetar sementara matanya dibanjiri dengan kegilaan yang tumpul dan membunuh. Dia melepaskan Ratu Langit dan Raja Bumi dan kemudian melihat ke arah Qian dari kejauhan. Serahkan tempat ini padaku, Qian tersenyum dan berkata, selama Cao Qiudao dan Yang Yitian tidak datang ke sini, seluruh area ini akan berada di bawah kendali kita. Bajingan kecil itu telah kembali dari medan perang jurang, membawa beberapa harta rahasia aneh yang dapat menghancurkan segel. Jika kita membiarkannya memberikan harta rahasia itu kepada Kaisar Yang Tian, aku khawatir akan ada banyak masalah nanti. Kau harus pergi sekarang. Makidun mencibir dengan kejam dan langsung berubah menjadi sinar cahaya iblis, menembus langsung ke lapisan awan iblis, dengan gila menyerbu ke arah timur. Qian menoleh, menatap 3 orang dari kelompok Yitianmo dan kemudian berkata dengan dingin, kalian tidak perlu bergabung dalam pertempuran ini. Aku akan memberi kalian beberapa hari untuk menenangkan diri. Tunggu sampai pertempuran ini berakhir, aku akan membawa kalian untuk bertemu dengan 3 Raja Kegelapan. Mereka punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qian tidak mengatakan apa-apa lagi, berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak gunung cahaya suci. Langkah kakinya lambat, tetapi setiap langkahnya melintasi lapisan ruang. Jadi, setelah hanya 5 langkah, dia sudah berada di puncak gunung. Setelah Qian muncul di puncak gunung cahaya suci, dia dengan santai mengayunkan kedua tinjunya ke udara. Setelah 1 pukulan dilepaskan, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit. Jutaan petir hitam panjang melesat keluar dari kegelapan yang tak berujung. Di tengah-tengah kilat hitam itu, 10 ular piton petir hitam besar, yang panjangnya lebih dari 1000 meter, perlahan-lahan muncul. Setiap ular piton petir hitam besar itu mengandung gelombang energi yang mengguncang bumi. Begitu 10 ular piton petir hitam besar itu muncul, mereka segera melilit gunung cahaya suci milik Sekte 3 Dewa. Teknik formasi agung di luar gunung cahaya suci terus retak. Gunung setinggi 10.000 meter itu, yang terjerat oleh 10 ular piton petir hitam besar, mulai bergetar dan runtuh. Banyak sekali garis-garis petir hitam kecil beterbangan di sekitar gunung, terbelah menjadi jutaan ular piton kecil yang mengikis semua yang ada di gunung itu, kecuali batu-batuan dan bebatuan. Hanya setelah beberapa detik, puluhan ribu pohon kuno, tanaman dan bunga yang tak terhitung jumlahnya, serangga, dan binatang buas di gunung itu telah sepenuhnya dimakan oleh ular piton kecil itu. Gunung cahaya suci yang subur dan hijau sekarang berubah menjadi gunung yang sepi tanpa vitalitas. Beberapa murid Sekte 3 Dewa di sisi gunung juga gagal bertahan hidup. Ular piton kecil itu telah menggerogoti mereka hingga bersih tanpa menyisakan 1 tulang pun. 10 ular piton besar terus menjerat gunung cahaya suci, mengeluarkan lolongan yang mengerikan, dan mengerahkan upaya mereka untuk menghancurkan gunung tersebut. Di bawah tarikan dan lilitan ular piton tersebut, gunung cahaya suci akhirnya tercabut, terbang keluar dari bumi, lalu runtuh ke laut. Para prajurit kelas atas, yang datang untuk mencapai puncak gunung, semuanya ketakutan menyaksikan runtuhnya gunung tersebut. Mereka juga merasa sangat dingin di hati melihat Qian menggenggam tangannya di belakang punggungnya, berdiri di udara. Kapal Raja Iblis raksasa itu masih melayang tanpa suara di udara seperti sebelumnya. Monster berwujud manusia dengan duri-duri tajam yang menutupi seluruh tubuhnya itu menghadap ke langit, menggeram dan meraung seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Banyak sekali binatang iblis besar tiba-tiba muncul dari langit dan laut, menyerbu dengan ganas ke arah Pulau Matahari seperti sekawanan belalang, menyapu bersih semua makhluk di pulau itu, melahap dan mencabik-cabik prajurit yang panik, bahkan menelan tulang-tulang mereka. Binatang iblis ini mengunyah tulang-tulang prajurit manusia dan terus mencari target lain di mana-mana pada saat yang bersamaan. Kepanikan besar-besaran menyebar ke seluruh Pulau Matahari. Terlepas dari apakah para pengikut Sekte 3 Dewa atau prajurit lain yang datang untuk mencapai puncak, mereka semua ketakutan setengah mati. Dalam invasi gila-gilaan para penghuni iblis ini, banyak orang bahkan tidak dapat mengerahkan sepertiga dari kekuatan mereka. Di bawah pengepungan dan pembantaian binatang iblis, para prajurit itu telah dicabik-cabik hingga berkeping-keping. Di Pulau Matahari, darah mengalir ke sungai, mayat-mayat berserakan di mana-mana.
Pulau itu menjadi neraka di bumi. Pada saat ini, banyak bola cahaya eksotis yang menyilaukan terus-menerus meledak. Mereka yang memiliki harta karun teleportasi dengan putus asa menggunakannya untuk melarikan diri dari tempat ini tanpa peduli apakah tubuh mereka akan hancur atau tidak. Di Gunung Cahaya Suci, wajah Cao Zilan pucat pasi. Dia menyeret Mangu dan menghilang ke dalam cahaya perak di langit. Di kaki gunung, Gu Linglung mendesak pedang dewa yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala, tetapi dia kemudian menemukan seekor binatang buas menukik turun dari langit. Mengendarai binatang iblis itu, penghuni iblis langit ketiga dari alam nirvana mencibir dengan kejam, memegang tombak hitam. Dia menggaruk kekosongan, berlari ke arahnya. Swoosh! Setelah tombak hitam menusuk tubuh Gu Linglung yang indah, binatang iblis itu segera bergegas, cakarnya yang seperti besi mencengkeram kepala Gu Linglung. Puff! Kepala Gu Linglung pecah. Darah dan otak menyembur keluar bersamaan. Dalam percikan darah itu, cahaya yang menutupi seluruh tubuh Gu Linglung berangsur-angsur menghilang, dan dia meludahkan seteguk darah. Di ruang yang terdistorsi itu, tubuhnya kemudian menghilang secara misterius. Dan begitulah yang terjadi di Pulau Matahari. Sebagian besar prajurit yang tidak memiliki harta karun teleportasi maupun harta karun rahasia lainnya hanya bisa berlarian keluar pulau dengan harapan mereka bisa melompat ke laut untuk melarikan diri. Sayangnya, para prajurit ini telah menjadi santapan binatang iblis sebelum mereka bisa melompat ke dalam air. Di sisi Gunung Cahaya Suci, bola-bola cahaya yang berkilau dan menyilaukan terus bermunculan. Di tengah cahaya itu, Tang Yuanan menghilang tanpa jejak, begitu pula King Ming, Ratu Langit, Raja Bumi, Gu Shao, dan Yukin. Total 6 prajurit alam dewa, yang datang ke sini untuk mencapai puncak, harus melarikan diri saat menghadapi intimidasi Raja Iblis Qian, Master Iblis Xian, Kaisar Iblis Sinda, Master Iblis Arik, dan beberapa penghuni iblis lainnya yang baru saja memasuki alam dewa. Dengan melarikan diri para prajurit alam dewa, itu berarti pertarungan di Pulau Matahari telah berakhir. Orang lain, yang masih berada di Pulau Matahari, tidak memiliki harta rahasia atau teknik transportasi rahasia, dan dengan demikian mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri atau harapan untuk bertahan hidup. Tidak diketahui kapan Qian berdiri lagi di haluan kapal Raja Iblis, menatap ke bawah ke pulau itu. Matanya seperti dua lubang hitam yang tidak menunjukkan emosi. Dua Master Iblis, Sinda, dan Arik, yang berada di bawah komando Qian, juga terbang bersama ke kapal Raja Iblis setelah Gunung Cahaya Suci runtuh. Kedua Master Iblis ini berasal dari suku ekor tajam, menyeret ekor sepanjang 5 meter di belakang. Ekor itu penuh dengan duri tajam seperti taring yang ganas, memberi orang perasaan yang tak terkalahkan. 6 prajurit alam dewa akhirnya melarikan diri dari pulau ini. Sinda berjalan mendekat dan berbicara dengan Qian dengan suara serak. Jangan pedulikan mereka. Qian dengan dingin menatap pulau itu dan berkata, mereka pasti akan pergi mencari Cao Qiudao dan Yang Yitian, mengumpulkan kembali kekuatan mereka untuk pertarungan berikutnya. Cao Qiudao dan Yang Yitian akan muncul di waktu berikutnya. Saat itulah kita memiliki pertempuran yang sebenarnya. Sinda dan Arik sedikit membungkuk dan mengangguk, menunjukkan bahwa mereka telah mengerti. Bersihkan semua manusia di laut ini. Gunakan mayat mereka untuk membangun jembatan jiwa mayat. Jutaan mayat manusia di sini cukup untuk menyelesaikan jembatan jiwa mayat. Pada saat itu, tubuh asli Boksun dan aku benar-benar dapat datang ke laut tanpa akhir. Kalau begitu, bahkan Cao Qiudao dan Yang Yitian tidak akan bisa menghentikan kita. Qian menatap makhluk-makhluk menyedihkan di bawah sana, dan berkata dengan kejam. Laut Kiara, di sebuah pulau terpencil. Dengan bantuan harta karun teleportasi milik Ye Zhangfeng, keempat orang itu, Ye Zhangfeng, Lin Yaqi, Xian, dan Xia Xinyan, beruntung lolos dari serangan dahsyat Raja Iblis Qian. Tidak ada seorang pun di pulau terpencil ini. Pulau-pulau lain yang berdekatan juga tandus, tidak memiliki tanaman atau rumput, kecuali bebatuan abu-abu. Karena telah menggunakan harta karun rahasia teleportasi, Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi telah mengonsumsi sejumlah besar ki mendalam, dan dengan demikian wajah mereka sekarang sedikit pucat. Setelah mereka tiba di pulau ini, mereka masih tidak bisa menenangkan diri, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Satu telapak tangan Raja Iblis Qian telah menembus ruang, menutupi seluruh langit dan bumi,
dan langsung menghancurkan pulau tempat mereka berempat berhenti sebelumnya. Kekuatan mengerikan itu telah sangat mengejutkan mereka semua, membuat mereka lebih memahami tentang kekuatan penguasa langit ketiga alam roh dari daerah iblis ini. Satu telapak tangan seorang prajurit alam roh langit ketiga telah melintasi puluhan ribu mil sementara kekuatan penghancurnya yang mengguncang bumi tidak berkurang, bahkan tidak sedikit pun. Sebuah pulau, sebesar Godstone Square, telah dengan mudah diratakan, yang sangat dahsyat. Kekuatan Qian berada di luar pemahaman Xian. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa seorang prajurit alam dewa bisa begitu menakutkan. Bayi kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yaqi memasang ekspresi tertekan di wajahnya, membersihkan pantatnya yang bulat, menggertakkan giginya, dan berkata tanpa daya, laut ini tidak lagi damai. Tanpa diduga, Raja Iblis itu masih dapat menemukan kita meskipun kita telah berlari sejauh 1000 mil. Aku tidak tahu apakah orang itu dapat menemukan kita di sini. Pergilah ke timur, tinggalkan laut ini sesegera mungkin. Ye Zhangfeng berdiri, dengan hati-hati menatap ke langit dan berkata, kita tidak bisa terus berteleportasi lagi, kalau tidak, kita tidak akan mampu bertahan lagi dan mungkin akan menderita serangan balik. Kita hanya bisa menggunakan harta karun rahasia terbang untuk bergerak. Ling Yaqi mengangguk. Xian dan Xia Xinyan duduk kosong di atas batu, menatap langit dengan mata mereka yang muram dan linglung. Kakek Xia Xinyan telah meninggal, Xian telah kehilangan Linda, dan 3 orang dari kelompok Yi Tianmo telah dipaksa menyerah di bawah tekanan masa depan anak-anak mereka dan ras mereka. Bahkan Pulau Naga Salju telah menjadi surga bagi penghuni iblis. Patriark Ras Sayap, Disan, dan Yurou, juga telah menjadi mitra mereka. Kemalangan ini membuat Xian sangat putus asa dan tertekan meskipun dia selalu tangguh dan optimis. Kita harus pergi sekarang. Ye Zhangfeng menatap mereka berdua, menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, orang mati tidak bisa bangkit kembali. Penghuni iblis muncul di sini secara tiba-tiba. Tidak seorang pun pernah menduga bahwa mereka berencana untuk datang ke Pulau Matahari dan melanjutkan pembantaian ini. Karena mereka yang telah meninggal, kalian harus terus maju. Xian mengangguk pelan, matanya setajam pisau, aku mengerti. Ayo pergi. Meskipun air mata di wajahnya belum sepenuhnya terhapus, Xia Xinyan berdiri dengan tekad lalu bertanya kepada Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi, kita akan pergi kemana? Apakah kalian tahu tempat di mana kakek buyut Xia Jingho tinggal? Ye Zhangfeng berpikir sejenak sebelum berbicara, meskipun kakek buyutmu sedang gila, dia masih bisa pulih jika dia meminum pil roh sia-sia. Dengan dasar kultivasinya, selain kejadian yang telah ditakdirkan di kabut beracun magnetik gelap, begitu kakek buyutmu memulihkan kewarasannya, kekuatannya akan maju selangkah lebih maju. Jika dia memasuki langit kedua alam roh, keselamatan kita akan jauh lebih terjamin. Xia Xinyan menggunakan sapu tangan putihnya untuk menghapus air matanya dan kemudian mengangguk dengan wajah sedih, aku tahu tempat itu. Tapi, kita tidak lagi memiliki pil roh sia-sia. Bahkan jika kita sampai di sana, itu tidak berguna. Siapa yang bilang begitu? Ye Zhangfeng mencibir dan membuka tangan kirinya. Pil roh sia-sia yang telah dia tawarkan sekarang muncul di telapak tangannya. Di bawah tatapan heran dari 3 orang lainnya, Ye Zhangfeng berkata dengan suara rendah, aku telah melakukan sedikit trik dengan pil roh sia-sia ini. Sebenarnya, aku ingin memanfaatkan pil roh sia-sia ini untuk menemukan kakek buyutmu. Setelah kakekmu meninggal, aku telah mengambilnya kembali sebelum menggunakan harta karun rahasia teleportasi. Wajah cantik Xia Xinyan menjadi marah. Wajah Ye Zhangfeng penuh dengan rasa malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pil roh sia-sia ini benar-benar berharga. Setelah aku memberikannya kepadamu, aku takut kamu tidak akan menepati janjimu, jadi aku diam-diam melakukan trik itu. Jika aku tidak berhati-hati, mungkin pil roh sia-sia ini tidak akan ada lagi. Baiklah, Lin Yaqi mengernyitkan alisnya, berkata dengan tidak sabar, tempat ini hanya sekitar 2000 mil jauhnya dari Pulau Matahari. Di sini tidak aman. Kurasa kita harus segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kemudian kita akan membicarakannya nanti. Kalau tidak, begitu kesadaran jiwa Qian tiba, kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Xian mengangguk dan berkata, ayo pergi. Cincin penyimpanan di tubuh Ye Zhangfeng menyala,
dan karpet perak berbentuk belah ketupat tiba-tiba muncul, melayang di depannya. Dia tersenyum tipis, tubuhnya melesat, lalu langsung muncul kembali di karpet. Dia berbicara kepada Xian dan Xia Xinyan, karpet terbang ini diciptakan oleh guru jahatku. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat dari harta karun rahasia teleportasi, kecepatan penuhnya masih jauh lebih cepat daripada prajurit langit ketiga alam roh. Naiklah, kalian. Sementara Ye Zhangfeng berbicara, Lin Yaqi dengan santai naik ke karpet lalu mendesak Xian dan Xia Xinyan untuk bergegas. Wajah Xia Xinyan masih tidak terlihat baik. Namun, dia tahu situasi saat ini sangat berbahaya dan dengan cepat melompat ke karpet terbang tanpa berpikir panjang. Dia bergerak sedikit ke arah Lin Yaqi untuk memberi ruang bagi Xian. Xian menatap ke langit dengan mata gelap. Dia hendak melompat ke karpet, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Kesadaran jahat, yang sekarang hanya berjarak 1000 mil, menyerbu entah dari mana. Xian mengerti bahwa kesadaran jahat ini datang untuknya. Itulah Master Iblis Makidun. Kesadaran Ice Cold Flame tiba-tiba bergema dari Blood Vein Ring. Orang ini memiliki aura jiwamu, dan karenanya dia telah menguncimu. Dia adalah prajurit langit pertama alam roh. Jarak 10.000 mil hanya membawanya sekitar setengah jam. Setelah setengah jam, dia pasti akan muncul di sini. Mata Xian menjadi dingin sementara dia segera mengirimkan pesan, bisakah aku menghindarinya? Pencapaian jiwanya lebih tinggi darimu. Karena jiwamu telah menjadi sasaran, sulit untuk melarikan diri darinya kecuali kamu dapat berteleportasi 10.000 mil hanya dalam sekejap. Jika tidak, dia akan selalu tahu posisimu. Ice Cold Flame menjawab tanpa daya, sepertinya kamu tidak dapat melarikan diri dari takdir yang fatal ini. Dalam jarak yang pendek ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah terkena serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit alam dewa. Tubuh Xian menjadi dingin, dia dengan kelelahan terkulai di tanah. Sebelumnya, dia selalu penuh percaya diri karena dia mengira bahwa dia memiliki kemampuan bawaan dan ketekunan yang tak tertandingi. Hanya dalam 5 tahun, dia berhasil menembus langsung ke alam bumi puncak dari alam dasar. Selain itu, dia juga memiliki berbagai macam roh bela diri misterius serta bentuk kehidupan aneh seperti api dingin es dan api bumi. Dia diharapkan untuk melampaui semua orang di masa depan. Keterkejutan hari ini telah menghancurkan kepercayaan dirinya, membuatnya mengerti bahwa basis kultivasi alam bumi puncaknya saat ini masih lemah. Ketika menghadapi prajurit yang sangat kuat, dia menyadari bahwa dia terlalu rapuh, bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan perlawanan. Kegelisahan yang ditimbulkan Qian telah menariknya turun dari awan, membuatnya menyadari situasi sebenarnya saat ini. Hari ini, dia sungguh-sungguh memahami bahwa hanya kekuatan besar yang dapat menjamin keselamatannya di dunia yang kejam ini. Dia telah mengandalkan orang-orang dari kelompok Yi Tianmo atau kelompok Disan untuk beberapa waktu, tetapi pada saat kritis, hubungan itu tidak lagi dapat diandalkan, dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Di dunia ini, semuanya bergantung pada diri mereka sendiri, seseorang seharusnya tidak berharap untuk mempercayakan hidupnya kepada orang lain. Dia memutuskan mulai sekarang, dia akan melepaskan semua ilusi yang tidak realistis, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sayangnya, ketika dia menyadari hal-hal ini, dia juga akan diinjak sampai mati oleh Makidun. Kalian bertiga harus pergi sekarang. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Xian duduk bersila tanpa daya, mengangkat kepalanya menatap wajah Xia Xinyan yang menggetarkan hati, lalu berkata dengan lembut, Xinyan, jaga diri baik-baik. Aku harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Tubuh Xia Xinyan yang anggun sedikit gemetar sementara matanya yang indah menunjukkan ekspresi yang menakjubkan. Dia bertanya dengan penuh kasih sayang, apa yang ingin kau lakukan? Dia menyadari ada yang aneh dalam suara Xian. Xian tidak pernah sedepresi ini sebelumnya. Dia tampak putus asa. Dia dan Xian sudah saling kenal sejak lama, tetapi dia belum pernah melihat Xian menunjukkan sikap seperti ini. Dia merasa bahwa Xian pasti telah membuat keputusan yang buruk. Bajingan kecil, apa yang kau lakukan? Ye Zhangfeng berteriak, Laut Heng Luo sangat rumit sekarang. Para prajurit alam dewamu telah menyerah pada penghuni iblis, jadi apalagi yang ingin kau lakukan di sini? Apakah kau ingin bunuh diri? Makidun telah mengurungku. Dia akan tiba di sini dalam waktu setengah jam.
Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Xian menarik napas dalam-dalam lalu berbicara kepada Ye Zhangfeng, kendalikan Xinyan dan bawa dia keluar dari sini. Aku tidak tahu kemana kau akan pergi, tetapi aku selalu ingin dia hidup dengan baik. Tubuh Ye Zhangfeng menggigil. Boom! Lin Yaqi mengulurkan tangannya, meletakkannya di leher Xinyan yang panjang. Aliran kekuatan yang lembut dan kuat langsung menyusup ke tubuh Xinyan, menguras tenaganya, membuatnya tak sadarkan diri. Sebelum jatuh koma, dia sempat meronta, ingin turun dari karpet, tetapi Lin Yaqi dengan cepat meraihnya kembali. Terima kasih. Xian merasa rileks, tersenyum, dan mendesak, bawa dia pergi. Aku senang mengenal kalian berdua. Setelah dia bangun, katakan padanya bahwa di dunia ini, dialah satu-satunya wanita yang menyentuh hatiku. Jaga dirimu. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Wajah Ye Zhangfeng sangat muram. Dia menatap Xian dan mengangguk perlahan, aku akan memberitahunya apa yang telah kau katakan tanpa melewatkan sepatah kata pun. Namun, aku harap kau bisa memberitahunya sendiri tentang hal ini suatu hari nanti. Setelah itu, tanpa menunggu Lin Yaqi mengatakan lebih banyak kata, Ye Zhangfeng mengaktifkan karpet terbang perak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke arah timur. Ketiganya menghilang di cakrawala. Xian duduk di tanah, menatap kosong ke arah mereka yang terbang menjauh. Tanpa sadar dia berpikir bahwa dia hampir tidak dapat melihat mereka lagi. Di sebuah pulau yang sepi, Xian duduk dengan acuh tak acuh, menatap ke arah timur dengan mata kosong dan wajah muram. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya membelai cincin pembuluh darah, memicu pikirannya untuk mengirim pesan ke api dingin es dan api bumi, aku akan mencoba berkomunikasi dengan roh cincin nanti, memintanya untuk membebaskanmu. Mulai sekarang, nasib kita sudah berakhir. Api dingin es tetap diam, tidak menanggapinya. Api bumi tampaknya baru saja terbangun dari dunia yang aneh. Setelah menerima pesan Xian, dia bingung dan buru-buru mengiriminya pesan untuk menanyakan lebih banyak detail. Karena Xian tahu dia tidak punya banyak waktu, dia menjelaskan secara singkat kepada api bumi 10.000 tahun tentang situasi putus asa saat ini. Api bumi 10.000 tahun tidak bereaksi apapun seolah-olah sedang mencerna penjelasannya. Cincin pembuluh darah Xian berkilauan saat dua makhluk hidup di dalamnya tampaknya sedang menghitung sesuatu. Tepat pada saat ini, Xian menyadari aura langit dan bumi yang awalnya encer di pulau itu perlahan-lahan berkumpul tiba-tiba, menjadi sangat padat. Dia tercengang, tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Tidak diketahui kapan bongkahan kristal, sebesar kepala manusia, diam-diam mengambang di langit. Bongkahan kristal ini perlahan turun, dan segera muncul di atas kepalanya. Dewa Roh Kudus. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengangkat kepalanya menatap kristal itu dengan mata tercengang. Mengapa kamu di sini? Pulau itu sudah berakhir. Aku telah menyelam di bawah tanah untuk melarikan diri, mengikuti aura hidupmu untuk datang ke sini. Dewa Roh Kudus mengirimkan pesan dari kristal naga, kamu telah berjanji untuk memurnikan tubuh untukku. Aku datang ke sini untuk menemukanmu dengan harapan kamu dapat memenuhi apa yang telah kamu janjikan. Makhluk jahat telah menduduki pulau tempatku tinggal. Mereka bahkan dapat mendeteksi auraku, dan dengan demikian aku harus melarikan diri. Xian tercengang. Setelah bingung sejenak, dia berbicara tanpa daya, aku tidak dapat membantumu karena, dalam waktu dekat, jiwa dan rohku akan binasa. Kau harus segera keluar dari sini, sejauh mungkin. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi 10.000 tahun di dalam cincin pembuluh darah untuk merespons, Xian menyentuh cincin itu, mengirimkan kesadarannya ke dalam. Roh cincin, aku tahu kau dapat menerima kesadaranku. Aku akan mati. Kau harus menghilangkan kurungan untuk api dingin es dan api bumi 10.000 tahun sehingga mereka bisa bebas. Bagaimana aku harus mengatur ini? Aku hanya punya waktu setengah jam lagi, jadi sebaiknya kau memberitahuku dengan cepat. Jika kau terlalu lambat, saat aku hancur, saya tidak akan bisa melakukan apapun yang Anda minta. Cincin pembuluh darah tidak bereaksi. Xian tercengang, ragu-ragu berpikir bahwa mungkin perasaannya sebelumnya hanyalah ilusi. Tidak ada roh cincin di dalam cincin pembuluh darah. Kalau tidak,
mengapa cincin pembuluh darah tidak bereaksi pada saat kritis ini? Dengan pikiran itu, hati Xian tenggelam ke dasar gelas. Mungkin Tuan tidak mendukung niatnya untuk membebaskan api dingin es dan api bumi dari cincin. Ini membuatnya semakin tidak berdaya dan putus asa. Beberapa saat kemudian, cincin pembuluh darah tiba-tiba melesatkan aliran cahaya samar yang luar biasa terang dan menutupi area dalam jarak 10 meter di sekitarnya. Apa yang terjadi? Pikiran api dingin es dan Roh Kudus Dewa ditransmisikan pada saat yang sama. Kedua bentuk kehidupan aneh dengan kecerdasan tinggi ini menunjukkan ketakutan mereka yang ekstrim seolah-olah mereka terikat oleh kekuatan tertentu. Bahkan api bumi 10.000 tahun di dalam cincin pembuluh darah sangat tidak sabar, ingin keluar dari cincin pembuluh darah. 3 aliran kekuatan yang luar biasa langsung menyebar dari aliran cahaya cincin pembuluh darah yang indah, dengan paksa menarik api dingin es, api bumi keluar dari cincin. Di bawah tatapan Xian yang tidak percaya, Dewa Roh Kudus ditarik turun dari langit langsung ke pusaran ki mendalam di perutnya. Api dingin es dan api bumi di dalam cincin pembuluh darah berubah menjadi 2 api yang luar biasa, yang juga ditarik ke dalam pusaran itu pada saat yang sama. Pusaran ki mendalam yang awalnya habis dengan gila-gilaan berputar tiba-tiba karena telah menerima 3 bentuk kehidupan yang aneh, Dewa Roh Kudus, api bumi, dan api dingin es. Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa bagian dalam tubuhnya. Matanya langsung memancarkan jejak kengerian. Sementara pusaran ki mendalam di perutnya berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, pusaran itu perlahan berubah menjadi formasi aneh yang tampak seperti diagram ikan yin-yang. Pola yin-yang itu memiliki api dingin es di satu sisi dan api bumi 10.000 tahun di sisi yang berlawanan, sementara hubungan antara keduanya adalah Dewa Roh Kudus Dewa yang disembah oleh Sekte Roh Kudus. Di bawah batasan kekuatan misterius, ketiga bentuk kehidupan aneh itu untuk sementara waktu telah menyatu bersama untuk menciptakan formasi aneh yang tampak seperti pola yin-yang. Kekuatan yang tak terbatas dan luar biasa tiba-tiba meledak di tengah pusaran ki mendalam yang awalnya terkuras. Energi yang kuat ini berada di luar imajinasinya. Tulang-tulang tubuh Xian menghasilkan suara, krek-krek, dan rasa sakit yang tak tertahankan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, dia tampak seperti sedang menderita siksaan api penyucian. Seolah-olah tulang dan urat seluruh tubuhnya patah oleh kekuatan yang dahsyat. Pusaran itu berputar dengan gila-gilaan di 720 titik akupuntur tubuhnya. Aura Xia Shenchuan tersaring dengan gila-gilaan. Kekuatan negatif yang mengalir keluar dari titik-titik akupunturnya membuat seluruh tubuh Xian gemetar hingga dia hampir tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, darah di dalam tubuh Xian tampak terbakar. Kekuatan darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya, berkumpul di urat-uratnya, seperti sungai yang bergelombang tak berujung. Langit kedua amukan. Dalam sekejap, pusaran dan transformasi aneh yang telah terjadi di dalam tubuhnya telah mengarah ke langit kedua amukan, yang telah menguras tubuhnya seketika. Kekuatan jahat yang mengejutkan dari tubuhnya membubung langsung ke langit, membentuk pilar udara putih yang besar. Dalam rasa sakit yang hebat, Xian meraung gila-gilaan seperti binatang buas. Dia terlalu kesakitan hingga dia menjatuhkan dirinya ke tanah sementara kekuatan tak terkendali dari seluruh tubuhnya meledak keluar. Bum bum bum. Ketika dia berguling-guling di tanah, bukit-bukit tandus setinggi sekitar 100 meter ditabrak. Pegunungan yang megah, yang tingginya ratusan meter, seperti kertas, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Sizzle-sizzle, 720 titik akupuntur memancarkan kabut putih dengan cepat. Kabut putih itu dipenuhi dengan kekuatan negatif yang dapat membuat orang lain gemetar ketakutan. Tiba-tiba, kekuatan negatif ini berkumpul, mengalir ke dalam tubuhnya secara keseluruhan dan kemudian menyatu dengan pembuluh darahnya, meningkatkan momentum jahatnya ke atas, seperti tidak pernah berakhir. Mata Xian menjadi merah dengan labirin pembuluh darah, tampak seperti mata binatang buas prasejarah. Auranya yang mengerikan dan jahat membuat orang lain merasa bahwa dia haus darah dan kejam. Swoosh! Sekelompok cahaya hitam menembus awan lalu tiba-tiba berhenti di atas pulau itu. Hanya dalam sekejap, penghuni iblis besar dengan tubuh setinggi 3,5 meter muncul di langit. Ada tanduk melengkung di kepalanya, wajahnya penuh bekas luka, otot-ototnya yang biru tua sekuat baja, matanya menyala dengan tatapan membunuh, menatap dingin ke pulau terpencil di bawahnya.
Master Iblis Makidun dari daerah Iblis keempat. Dari atas, dengan matanya yang dingin, Makidun terus terang memperhatikan Xian yang meraung seperti binatang buas di pulau itu. Boom! Makidun tiba-tiba turun. Kakinya menginjak gunung setinggi 300 meter di pulau itu, menghancurkannya menjadi puing-puing yang berserakan di mana-mana. Xian meraung dan menggeram sementara tubuhnya langsung berguling ke arah gunung itu. Bajingan kecil, akhirnya kita bertemu lagi. Ketika Makidun mengangkat kepalanya, tanduk melengkung di kepalanya melesatkan cahaya iblis langsung ke langit. Setelah 2 kali mengaum, tangannya melesat ke udara lalu menyemburkan ribuan tengkorak yang meneteskan darah. Tengkorak-tengkorak kecil itu berukuran mirip kepala manusia, sementara itu, yang besar sebesar bukit kecil. Ribuan tengkorak berdarah itu melepaskan aura iblis hitam pekat dan tak tersebar dari rongga dan mulutnya. Tengkorak-tengkorak itu terbang keluar dari telapak tangannya dengan kecepatan yang sangat tinggi, melesat ke arah Xian, menghasilkan suara iblis. Raungan, raungan, raungan. Mata Xian memerah, tubuhnya mengerut sementara pakaiannya terkoyak-koyak. Ketika ribuan tengkorak itu menyerbu ke arahnya, Xian sedikit menekuk lututnya seolah-olah tubuhnya tidak bisa tegak, mengangkat kepalanya ke langit, melolong gila-gilaan seolah-olah dia ingin melawan takdir. Pilar udara putih itu mencapai langit di atas kepalanya lalu tiba-tiba mengembang, berubah menjadi 5 iblis yang mengerikan dan ganas. Kelima iblis negatif, yang selalu tertidur di laut kesadarannya, kini telah berubah menjadi entitas fisik berkat kondensasi kekuatan negatif. Masing-masing dari mereka lebih dari 10 zang, 1 zang setara dengan 3,33 meter, melayang di langit seperti dewa iblis di zaman kuno, menyambar tengkorak-tengkorak berdarah itu dengan ganas. Krak-krak-krak, kelima iblis negatif setinggi 10 meter itu menyambar tengkorak-tengkorak yang telah dilepaskan Makidun dan meremasnya, menghancurkannya menjadi bubuk yang berserakan di mana-mana di pulau itu. Kelima iblis negatif setinggi 10 zang itu telah berubah menjadi entitas fisik, yang bahkan lebih mirip dewa iblis dari daerah iblis daripada Makidun. Kelima iblis negatif itu menatap ke langit, meraung dan melolong dengan ganas lalu menelan aura iblis berat yang meledak keluar dari Master Iblis Makidun seperti paus yang menyedot air. Aura iblis yang kuat, yang sebelumnya menutupi seluruh langit, menghilang seketika. Aura itu berubah menjadi sumber energi bagi kelima iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah menyerap aura iblis, tubuh kelima iblis negatif berubah menjadi hitam dan putih dan menjadi lebih mengerikan. Tubuh mereka yang awalnya setinggi 10 zang dengan cepat memanjang dan menjadi dewa iblis agung setinggi 15 zang yang tampak seperti gunung-gunung kecil yang mengambang di udara, perlahan-lahan mengelilingi Xian. Xian mengangkat kepalanya sambil meraung saat dia merasakan berbagai macam kekuatan mengalir dengan gila-gilaan di tubuhnya, berubah menjadi gumpalan kekuatan tak terlihat, mengalir deras ke dalam tubuh besar kelima iblis negatif. Klon Dewa Iblis Kuno, mustahil. Mata biru gelap Makidun dipenuhi rasa takut. Dia menatap kosong ke arah 5 iblis negatif yang mengepung Xian, menjerit karena dia bahkan tidak percaya pada matanya sendiri. Ah! Xian menekuk lututnya, mengeluarkan suara seperti raungan yang tidak terdengar seperti suara manusia. Daging di tubuhnya yang keriput dan telanjang terbelah, 720 titik akupuntur di tubuhnya mengeluarkan sejumlah besar asap putih. Perutnya tampak menyembunyikan bola cahaya besar tempat cahaya putih yang menyilaukan ditembakkan. Setiap kali cahaya putih itu meledak, gunung-gunung gundul runtuh satu persatu. Kamu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa saat kamu hanya di alam bumi. Nak, kamu harus mati hari ini. Makidun merasa ngeri untuk beberapa saat dan kemudian tiba-tiba bereaksi. Aura iblis yang mengguncang bumi menyembur keluar dari matanya. Bahkan jika kamu dapat memediasi klon Dewa Iblis Kuno, kamu tetap tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Makidun tertawa ganas, mengangkat tangannya ke langit, membentuk kepalan tangan yang erat. Pedang iblis raksasa sepanjang 10 meter muncul, merobek kehampaan, dan jatuh ke tangannya. Sementara Makidun memegang pedang iblis raksasa sepanjang 10 meter itu, momentumnya yang mengerikan melonjak cepat. Dia kemudian berlari ke arah Xian sambil tersenyum kejam.